Jadi Pak Gub luar biasa ya. Selalu pro kontra. Dan salah satu yang paling pro kontra adalah masuk sekolah jam 5 pagi. Semua orang NTT dan saya jujur saya kaget. Seumur-umur ya saya menumpang di planet ini ya. Dari semua menteri pendidikan yang pernah dilantik oleh setiap presiden pada masa mereka sendiri, belum ada menteri pendidikan kasih aturan seperti gubernur NTT. Belum. Begitu ya. Makanya saya bilang saya lihat beliau ini punya talenta bikin kaget orang. Serius, beliau sudah siapa tidak kaget. Dan saya sempat nonton waktu beliau bilang ini pasti akan pro kontra, ini tidak mudah. Beliau sudah prediksi itu. Dan beliau itu kan orang Kupang asli. Jadi beliau sudah tahu ini pasti heboh. Tapi itulah pemimpin kita. Bae sonde bae, katong pun apa? Gubernur. Kan begitu. Nah bagaimana pandangan kita dikaitkan dengan Roma 13. Nah ini menarik nih. Roma 13 sebenarnya kalau dikaitkan dengan kasus ini ayat yang menakutkan ya. Karena pemerintah mau melawan ada Roma 13 kan begitu. Tapi begini, saya kan bukan orang pemerintahan. Bapak-bapak di sini beberapa mungkin orang pemerintahan, apalagi di dalam dunia pendidikan. Saya tidak tahu apakah keputusan-keputusan atau kebijakan seperti yang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini pemimpin kita Gubernur NTT ambil ini yang sekolah jam 7 pagi berubah jadi jam 5 pagi. Apakah memang harus ada semacam komunikasi sehingga ada garis komando dari pusat atau dalam hal ini kementerian terkait atau tidak? Andai kata aturan itu memang demikian, ya saya rasa harus dilakukan dulu baru bikin kebijakan. Dengan Pak Menteri dan Pak Presiden atau tidak, karena kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya garis komandonya jelas dari pusat gitu loh. Sama kayak Pak Kapolda NTT yang nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pasti konsultasi Kapolri, Mabes segala macam kan. Saya pikir kalau Pak Gub sudah melakukan itu dan Pak Karimnya setuju atau Pak Jokowi setuju, ya mungkin tolong kasih tunjuk dulu kepada orang NTT sehingga kami tahu oh ini restu dari RI 1 atau menteri di kementerian terkait kan begitu, sehingga kita lega ya. Saya tidak tahu apakah prosedur itu dilakukan atau tidak ya. Bapak-bapak di sini beberapa ASN dan bapak-bapak lebih paham ya. Ini dari saya sebagai rohaniwan yang hanya tahu sedikit dan mungkin bisa salah dalam hal itu. Yang berikut, kebijakan-kebijakan tertentu menurut saya perlu riset ya. Diadakan dulu penelitian ya. Diadakan dulu penelitian. Dalam penelitian ini kan beri ruang untuk orang kritisi dulu. Anda bisa bayangkan jam 5 pagi di Kupang. Itu angkot pun belum ada loh. Itu konjak juga belum hela handuk. Dia belum menuju kamar mandi gitu loh. Lalu saya terpukul ketika saya lihat komentar ibu-ibu di TikTok hanya dalam bentuk suara. Mereka bilang ini kalau ketemu anak kena perkosa atau apa di jalan, siapa mau tanggung? Kecuali pemerintah siapkan mobil, antar dari kelurahan-kelurahan tuh rumah-rumah, data semua pelajar tuh tinggal di mana. Nah jadi ada rasa nyaman gitu loh. Orang tua juga aman. Oh kita baru penjagaan polisi jelas atau pol PP sehingga anak kita sampai sekolah aman. Saudara tahu beberapa sekolah tuh kan jalurnya masih listrik belum ada apa segala macam. Masalahnya mereka kasih besar anak. Mungkin pemerintah tidak tambah 1 mok atau 1 kilo pun kepada mereka. Lalu tiba-tiba saya punya anak harus pergi dan jam 5 pagi ini kan tak terhindarkan orang protes. Jadi menurut saya riset dulu. Beri kepada masyarakat ini gimana Bapak Gubernur mau begini. Orang tua dari setiap siswa-siswi mau atau tidak. Lalu kalau tidak mau kenapa? Kan saya lihat di SMA mana tuh ibu-ibu dosu pakai badak pagi live sendiri. Kita siap mengajar, anak bersatu. Ya oke, begitu. Saya yakin Pak Gub sudah tahu bahwa ini akan heboh. Begitu ya, dan memang heboh. Jadi menurut saya kalau bicara tentang taat pemerintah itu ada unsur-unsur lain yang harus menjadi pendukung sehingga kita bisa bulat mentaati pemerintah. Begitu Pastor Angki dan penanya.
Tidak tahu-tahu kita taat gitu loh. Karena berbagai kemungkinan. Kalau minta maaf kayak isi hati orang tua itu. Kalau anak saya diperkosa di jalan ketemu orang mabok yang mabok biasa. Ada tuh yang di Kupang mabok sampai 7:30 loh. Jam 5 itu lagi panas-panasnya itu. Itu tolakan belum habis tuh. Itu masih edar tuh. Allah nona, kan kasihan, bingung juga gitu loh. Waduh, jadi ini keputusan yang secara jujur saya sebagai masyarakat, sebagai rohaniwan melahirkan kecemasan yang mengerikan di masyarakat. Menurut saya kalau Bapak Gubernur dengar ini mungkin Bapak perlu pertimbangkan. Karena Bapak adalah pemimpin kita, atau dengar dong isi hati dan kecemasan rakyat. Kalau beta yang gubernur, beta akan suruh jam 5 pagi itu semua siswa saat teduh. Kenapa? Karena ada dasar firman. Takut Tuhan awal pengetahuan. Jangan dibalik. Lu pintar lo baru kenal Tuhan. Tidak ada itu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yes. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ajar mereka bangun komunikasi hubungan pribadi sama Tuhan. Percayalah pintar. Orang Yahudi itu pintar-pintar karena orang tuanya didik. Cinta Tuhan. Ingat Tuhan. Ajar berulang-ulang tentang Tuhan. Kalau semua mau pintar nih juga gubernur nanti cuma 1 orang. Lu mau calon apa cuma jadi 1. Ya kan? Jadi maksud saya, apa yang merupakan kebijakan Pak Gubernur ini, kalau sudah memenuhi syarat sebagai satu kebajikan yang tidak tabrak aturan kiri kanan, pusat kiri kanan, hati nurani masyarakat, segala macam, nah itu baru kita berlakukan Roma 13 ayat 1 kakak. Kalau tidak kita tidak bisa paksakan Roma 13 ayat 1, asal-asal copot, asal dia pejabat omong langsung terapkan. Saya pikir itu ada banyak pertimbangan secara sudut pandang Kristen. Begitu, Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Untuk sekolah jam 5 pagi mungkin maksudnya baik, tetapi jika tidak ada pertimbangan yang menyeluruh, kebijakan seperti itu dapat menjadi kekerasan bagi anak-anak dan kontraproduktif terhadap tujuannya yang mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kami dari Majelis Sinode Gemit meminta ada kajian yang hasilnya disosialisasikan secara baik kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Kami percaya Bapak Gubernur tahu kami punya hati juga untuk NTT dan apa yang kami sampaikan. Mama Ketua DPRD kami titipkan hal ini pula. Sebelum saya melanjutkan secara serius, saya menanggapi pernyataan Ketua Sinode tentang sekolah jam 5 pagi. Dalam rapat saya diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan kepala dinas dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi sekitar 3% di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi, kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS. Ada yang kepala sekolah begini, habis suruh gotong, yang lain main suruh menari terus. Ada yang begini, saya bilang ya, kita perlu tidak semua sekolah, tapi kita perlu 2 sekolah. 2 sekolah itu sekolah unggul. Unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter. 2 sekolah ini harus. Untuk mencukupi itu, karena kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan even Jakarta, atau ada yang membawa ke Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya, semua kita kurang, kecuali uang. Uang Nusa Tenggara Timur untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 50% APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas. Itu 50%. Jadi DAU dan DAK tanpa DAU yang diarahkan, uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35%, melampaui undang-undang. Undang-undang mengharuskan 20%. Kita tanpa DAU yang diarahkan sudah 35%.
apalagi yang diarahkan kita menyentuh 49%, 50% hampir. Itu anggaran total semua ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk kita menjawab uang sebanyak itu, ada desain khusus. Dan desain khusus ini tidak semua sekolah, karena kalau fokus itu artinya tidak boleh semua. Tapi banyak yang bilang begini, kami Jumawe, ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat sekarang ini yang sanggup, laporan Ketua Kepala Dinas kepada saya, 2 punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan. Pertama SMA 1, ya siap-siap anak-anak SMA 1, kalau tidak kuat tarik pulang sudah. Kan ini jalan terus, kecuali nanti saya subrek di September, nanti pasti bisa dibantu. 2 SMA 6, 2 ini akan berjalan terus jam 5 pagi. Karena itu kendalanya nanti kendaraan umum, keamanan, maka kerjasama dengan kepolisian, kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau sekolah saja kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul. Bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Karena itu uang yang banyak itu akan fokus 2 sekolah ini. 1, kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus, sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik, sehingga yang tertarik masuk UI mereka dipersiapkan dari awal, sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta, UGM, ataupun yang menuju Harvard University sekalipun. Kalau mereka menulis itu, saya ingin ke Harvard University, maka anak ini dipersiapkan sekelas masuk Harvard University. Hanya 2 sekolah ini. Bagi orang tua yang ingin mendorong anaknya di situ, dia akan disiapkan dengan baik menjadi pemimpin masa depan di situ. Yang tidak mau tidak dipaksa, monggo geser ke sekolah anaknya. Banyak orang menyatakan itu pagi buta. Hei, lihat baik-baik. Matahari terbit di Nusa Tenggara Timur itu 5.48, jam 5.48 menit. Filosofi seorang tokoh yang mau disiapkan adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehari-hari. Itu filosofinya. Karena itu saya tidak akan mundur nanti kalau sudah tidak jadi gubernur, pengganti saya cabut suruh. Tapi saya menyatakan ini penting, melatih mereka untuk mereka tes dimanapun berada. Yang menyatakan kami ingin tes tentara, langsung masuk Akmil, disiapkan menjadi kerjasama, langsung dia mungkin disiapkan dirinya untuk masuk Akmil. Kami mau Akpol, disiapkan dia untuk menuju Akpol, disiapkan. Jadi mereka tersiapkan dengan baik. Jadi bukan anaknya mau lalu pi sudah lu cari sendiri. Semua dari sistem dengan uang yang cukup itu mereka disiapkan dengan baik. Karena itu memang perubahan itu di mana-mana, termasuk gereja Kemit ini. Dulu waktu nenek moyangnya mulai berubah, itu ributnya besar. Yohanes Calvin itu begitu statement bahwa ini gereja mesti keluar dari gedung untuk menuju ke masyarakat untuk melayani, ribut luar biasa, bahkan dikejar-kejar. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tidak ada pro dan kontra, tidak ada. Karena itu saya setuju dengan apa yang Sabang Beri sampaikan. Lakukan analisis, lakukan kajian. Setuju, kajian itu sedang dilakukan. Dan kita punya kekurangan, siapa yang mau kaji? Maka pelajaran paling baik bagi kita dalam hidup kita, try it and fix it. Itu pelajaran paling baik buat kita. Dimanapun kita berada, bergereja, berpemerintahan pun sama, try and fix it. Bukankah hari ini kesempurnaan datang karena kita latihan? Apakah ada seseorang yang membuat lalu tiba-tiba dia sangat sempurna? Karena itu try and fix it adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu kita untuk menemukan kekurangan-kekurangan kita dan kita memperbaikinya secara cepat. Karena itu terima kasih kepada Ketua Sinode yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak, dan saya yakin gereja punya pengetahuan dan dorongan untuk melakukan itu ke depan lebih baik lagi.